angka, label yang ketiga nilai dengan huruf, label yang keempat tulisannya keterangan. Untuk nama labelnya di properties window tidak usah diubah. Jadi masih tetap label 1, label 2, label 3, dan label 4. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada 4 text box. Nah, text box yang pertama, yang untuk text box nama mahasiswa, silakan teman-teman ubah namanya menjadi TXT nama untuk yang mahasiswa ini. TXT nama, kemudian nilai dengan angka diubah namanya menjadi TXT NDA. Kemudian NDA itu singkatan nilai dengan angka. Kemudian yang text box ketiga, itu namanya kita ubah menjadi TXT NDH atau nilai dengan huruf. Dan terakhir untuk teks di keterangannya, kita ubah namanya menjadi TXT cut. Boleh TXT cut atau TXT keterangan, silahkan. Tapi nanti ingat ketika namanya TXT cut, nanti ketika bikin sintaks atau coding harus TXT cut juga gitu ya. Atau misalnya teman-teman pakai TXT keterangan, berarti di coding harus pakai TXT keterangan. Begitu. Kemudian di sini ada satu comment button. Comment buttonnya itu diubah juga namanya menjadi CMD kosong. Untuk captionnya pun diubah menjadi kosong ya teman-teman, KOSONG kosong. Nah untuk teks-teksnya ini kan biasanya ketika kita masukkan tulisan teks, kita masukkan text box itu selalu ada tulisan teks 1 di boxnya itu kan, teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Nah untuk tulisan teks 1, teks 2, teks 3, teks 4-nya silahkan dihapus sehingga si boxnya akan berbentuk kosong seperti ini. Jadi nanti si form ini ketika kita isikan nama mahasiswa, kemudian kita masukkan angkanya berapa, dinilai dengan angka, itu nanti akan auto keluar nilai dengan huruf. Misalnya nanti predikatnya berapa, predikatnya apa, kalau misalnya nilainya berapa gitu. Terus nanti keterangannya apa. Nah, contohnya misalnya Mbak Fani Ayu Prasetyowati, di sini kita tulis nama mahasiswanya, kemudian nilai dengan angkanya misalnya Mbak Fani, nilainya mau berapa Mbak Fani? Kira-kira contoh? 9. Berapa? Nilai angka apa, Bu? Bebas, bebas. Pura-pura aja kira-kira Mbak Fani kalau pengen dapat nilai berapa? 9. 9. Oke, nilai Mbak Fani misalnya nilai dengan angkanya 90. Kemudian nanti bila kita masukkan nilai 90 dinilai dengan angka itu, nanti dinilai dengan huruf auto akan keluar huruf A, kemudian keterangannya sangat baik seperti itu. Nah, untuk rumusannya atau codingnya sudah dicontohkan di bawah. Teman-teman bisa lihat. Jadi ketika TXT NDA-nya berubah atau kita masukkan nilainya, maka nanti akan ada select case untuk TXT NDA untuk validasi dari atau nilai dari TXT NDA. Katanya kalau kasusnya si nilai mahasiswanya itu 90 sampai 100, maka nanti akan muncul huruf A, kemudian keterangannya sangat baik. Kalau misalnya 70 sampai 89, maka akan muncul huruf B, kemudian keterangannya baik. Kalau misalnya nilainya 60 sampai 69 akan muncul huruf C, keterangannya cukup. 50 sampai 59 akan muncul predikat D, keterangannya kurang. Untuk nilai 0 sampai 49 maka akan mendapatkan predikat E dengan keterangannya tidak lulus. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba. Kita buka Visual Basic-nya. Oke, sudah terlihat Visual Basic saya? Sudah, Bu. Oke. Seperti biasa kita buka standar execution untuk project ini. Kemudian kita masukkan label-labelnya tadi ada 4 label. Kita ganti dulu. Untuk namanya kita biarkan saja menjadi label 1. Untuk captionnya kita ganti dengan nama mahasiswa. Seperti itu. Kemudian di-adjust aja teman-teman secukupnya. Kemudian saya mau ke center aja.
Nah, sebetulnya saya mau memberikan trik ke teman-teman semua. Jadi untuk penulisan kan label 4 itu banyak, kemudian nanti nge-adjust-nya juga ribet ya. Jadi saya mau kasih trik cara cepat bisa teman-teman copy sebetulnya labelnya dengan mengklik kanan si kontrol atau objeknya, kemudian nanti ada pilihan cut, copy, dan delete. Kita pilih copy saja, kemudian di form yang lain kita klik kanan lagi, kemudian paste, atau bisa di Ctrl V juga. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan, you already have a control name label 1, do you want to create a control array? Pilihannya no saja. Sebetulnya bisa sih yes, tapi nanti ada angka-angkanya, jadi lebih baik kita pilih no aja. Nah, jadi kalau no langsung label 1, label 2, tulisannya seperti itu. Nah, setelah itu, jadi kan kita enak, tinggal copas teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, caption-nya tadi nilai dengan angka. Kita paste lagi, bisa pakai Ctrl V. Kalau ada pertanyaan tadi dijawab no. Kemudian kita masukkan caption-nya nilai dengan huruf. Begitu yang terakhir keterangan. Oke, selesai untuk labelingnya. Namanya tidak ada yang diubah. Kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke text box. Klik text box-nya di toolbox, teman-teman. Kemudian kita masukkan ke form-nya. Silahkan disesuaikan, teman-teman. Nah, nanti kan kalau untuk tool text box ini ada tulisan teks 1. Nah, si teks 1-nya ini harus kita hapus. Caranya cari tulisan TXT di properties window teman-teman atau teks, kemudian teks 1-nya kita hapus. Jadinya kosong si text box-nya. Kemudian namanya diganti jadi TXT nama. Seperti itu, kemudian kita copy lagi, kita paste. Kopinya juga bisa pakai Ctrl C, teman-teman. Kita sesuaikan lagi. Jangan lupa ketika copy paste, namanya juga harus kita ganti ya. TXT NDA. Selanjutnya kita paste lagi. Kita sesuaikan lagi. Kemudian namanya kita ganti lagi. Jadi TXT NDH. Nilai dengan huruf. Kemudian terakhir kita paste lagi. Oke, kemudian disesuaikan aja. Kalau sudah, berarti sudah ada 4 label, kemudian sudah ada 4 text box. Kita tambahkan comment button di bawahnya. Namanya yang ini belum diganti, lupa, sorry. Namanya TXT. TXT, kalau saya menulisnya TXT keterangan aja. Jadi ini namanya sudah TXT nama, TXT NDA, TXT NDH, kemudian ini TXT keterangan, terus kita ada komen, sorry, keklik, ada comment button. Comment button-nya namanya kita ganti jadi CMD0. Kemudian caption-nya diganti menjadi 0. Seperti itu. Untuk formnya saya mau ganti caption-nya juga deh. Nilai mahasiswa. Oke, sudah semua teman-teman membuat formnya? Kalau sudah, boleh acungkan jempol.
Kalau belum, jangan ngacungin jempol berarti. Kalau Mbak Medi sudah hadir, Mbak Medi. Halo Mbak Medi. Medi sudah di room Zoom, Bu, tapi masih di dalam ruangan. Oke. Berarti nanti di absennya kalau Mbak Medinya sudah hadir, sudah bisa menjawab ya. Iya, Bu, baik. Oke, terima kasih Mbak Imaro. Gimana, sudah selesai teman-teman membuatnya? Kalau sudah selesai, berarti sekarang ya. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, ditungguin deh. Kalau belum. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Berarti silahkan teman-teman membuka code window-nya. Ini hapus dulu karena bukan private, karena bukan comment. Jadi buka dulu view code-nya atau kode window-nya. Kemudian yang pertama kita tulis adalah private sub. Private sub. Kemudian perintahnya tadi ketika si NDA, teks NDA-nya kita isi, maka kan si teks NDA-nya nanti kan berubah. Jadi perintahnya untuk variabel txt NDA, kemudian event-nya adalah change, kurung buka, kurung tutup. Jadi ketika txt NDA berubah, maka kita masuk ke rumus select case, kemudian file itu singkatan dari value atau nilai txt NDA. Itu kita enter, kemudian kita masukkan case-nya. Case-nya 90 to 100. Maka ekspresinya apa? Ekspresinya berarti txt ndh sama dengan nanti akan terisi predikat A.
maka nanti ini konstantanya A, kemudian tipe datanya adalah string karena tanda kutip. Selain itu ada untuk txt keterangannya, keterangan itu nanti akan menghasilkan tulisan sangat baik, tanda kutip. Gitu, kemudian dilanjut kalau case-nya berapa nih? 70 sampai 89, maka txt ndh yang munculnya adalah B, kemudian txt keterangan. Ingat kalau saya kan tadi txt tulisannya txt keterangan. Kalau teman-teman yang tulisnya txt cut berarti harus txt cut tulisannya ya. Txt keterangan, kemudian baik. Case-nya kalau 60 to 79 kalau nggak salah. Oh, salah. 60 to 69 txt ndh sama dengan C, kemudian txt keterangannya akan muncul tulisan cukup. Kemudian case-nya kalau nilainya 50 to 59, nanti di txt ndh-nya akan muncul predikat D, kemudian di txt keterangannya akan bertuliskan kurang, apa sih D itu? Ya betul, kurang saja. Kemudian yang terakhir, kalau nilainya 0 sampai 49, maka di txt ndh-nya itu akan keluar predikat E, kemudian di txt keterangannya akan muncul tulisan tidak lulus. Setelah itu kita akhiri and select. Kita pastikan perintahnya itu sudah aktif atau sudah nyala. Caranya memastikannya gimana? Si perintah-perintahnya harus sampai berubah warna menjadi warna biru. Kayak select sudah berubah menjadi warna biru berarti itu tandanya dia aktif. Kalau sudah boleh diinfokan ke saya ya, nanti kita lanjut lagi.
Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah berarti kita lanjut lagi. Silahkan di-close semua kode window-nya. Kemudian boleh silahkan kita mulai run. Nah, dicoba diisi nama mahasiswanya. Misalnya saya masukkan Nurmalita. Terus misalnya Nurmalita mendapatkan nilai 90. Nah, nilai dengan hurufnya langsung keluar nilai A. Kemudian keterangannya muncul sangat baik. Begitu. Kalau misalnya ternyata Nurmalita dapat nilainya 45, munculnya huruf E, predikatnya E, keterangannya tidak lulus. Kalau ternyata nilainya 96, 5, itu nilainya C, keterangannya cukup. Begitu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang error atau berhasil semua? Oke, kalau nggak ada respon pasti berhasil semua. Nah, BTW teman-teman, di sini ada tombol kan, tombol kosong, comment button. Harusnya ketika si comment button ini kita klik, ketika kita klik itu harusnya kan si text box-nya ini kembali kosong. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu sintaks atau codingnya untuk membuat si comment button-nya ini berjalan dan membuat si text box yang ada di form ini menjadi kosong. Yang tahu boleh raise hand, nanti mendapatkan poin. Kira-kira siapa? Sintaksnya apa ketika comment button kosong diklik, itu si text box-nya menjadi kosong. Kira-kira ada yang tahu tidak? Lumayan guys, nilai tambahan. Gimana nih? Masih menunggu? Oke, Mbak Anessa Olivia. Kita coba. Ya, Bu. Gimana, Mbak? Saya sudah mencoba, Bu. Kira-kira codingnya apa, Mbak Anessa? Codingnya private sub, kemudian cmd 0 underscore klik, tutup buka, tutup kurung, lalu txt nda sama dengan tanda kutip 2, lalu txt ndh sama dengan tanda kutipnya 2, lalu txt keterangan sama dengan tanda kutip 2, lalu di ensub. Oke, mohon maaf kalau salah, Bu. Gak apa-apa. Oke, let's try. Kita lihat hasilnya codingnya Mbak Anessa. Misalnya kita contoh nama mahasiswanya Nur, kemudian nilainya 90. Kita lihat ketika comment button-nya diklik, apakah si text box-nya, keempat text box ini menjadi kosong? Ya, ternyata hanya 3 text box yang kosong. Ternyata satu text box-nya belum kosong. Ya, harusnya gimana, Mbak? Lupa yang nama mahasiswanya belum, Bu. Oke. Lupa harusnya nama mahasiswanya belum. Kita akhiri dulu. Kita lihat lagi, tambahkan txt nama. Oke, baru ketika kita masukkan. Ya, betul sekali Mbak Anessa. Poin untuk Mbak Anessa, terima kasih banyak. Oke, teman-teman sejauh ini mengenai select case, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mengenai
latihan-latihan program database, pemrograman database yang lain, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada berarti dianggap semua paham ya. Kalau Mbak Medi sudah hadir belum Mbak Medi? Ya, belum juga kayaknya. Jadi teman-teman, itulah materi untuk hari ini yang mengenai select case. Untuk minggu depan sepertinya sebetulnya kalau menurut kontrak kuliah materinya sudah selesai sampai select case saja. Nah, kalau misalnya minggu depan kita memungkinkan untuk masuk ke materi selanjutnya, materi setelah UTS, mungkin kita masuk ke materi setelah UTS, atau kalau tidak memungkinkan, mungkin kita akan sedikit kuis mengenai materi database yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kuisnya kuis singkat kok, nggak project, nggak praktek, tapi kuis kecil aja. Mungkin nanti sistemnya saya belum terbayang sih mau kayak gimana, mungkin bisa jadi game atau bisa jadi masuk ke Google Form. Yang pasti sih lebih ke teori atau teman-teman mencari kesalahan dari sintaks yang saya buat. Kayak gitu, paling gambaran untuk kuisnya. Terus, oh iya, saya juga sudah memeriksa hasil teman-teman semua mengenai CMD, bukan CMD, mengenai latihan mandiri. Wah, betul-betul saya sangat salut dengan teman-teman semua, karena ternyata mostly itu bisa mengerjakan, bisa mengerjakan si latihan mandirinya tersebut gitu ya. Jadi hanya ada beberapa kelompok yang kurang sempurna dan sisanya itu sempurna. Kalian bisa mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit, kemudian bisa juga mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius. Terus kalian juga bisa menonaktifkan si comment button-nya dari awal. Nah, yang tidak sempurna itu rata-rata karena si comment button-nya si comment button-nya tuh udah aktif dari awal, sedangkan dari keterangannya itu diminta si comment button itu aktif ketika kita memasukkan nilai di text box yang Celsius atau di text box yang Fahrenheit. Nah, kurang sempurnanya di situ, tapi teman-teman nggak ada yang dapat nilai jelek kok, semuanya di atas nilai KKM, jadi masih aman. So far itu keren banget. Soalnya saya tuh menyangkanya teman-teman hanya akan membuat sampai yang saya buat aja gitu, tapi ternyata teman-teman memang namanya sudah mahasiswa ya, sudah ada interest untuk belajar sendiri, terus untuk memaksakan teman-teman jadi mencari, kemudian tahu deh sintaks-sintaks yang baru. Gitu. Nah, sekarang agar teman-teman lebih mengeksplor lagi juga, di modulnya teman-teman itu ada latihan mandiri 3, kemudian itu ada form. Formnya itu kalau yang di latihan mandiri 3 itu tulisannya Welcome Agritech. Karena kan ini punyanya Fakultas Teknologi Pertaniannya UNUD. Jadi tulisannya Welcome Agritech, kemudian Welcome to Faculty of Agritech University of Udayana. Nah, sebetulnya yang jadi poin di latihan mandiri 3 ini, teman-teman harus bisa memberikan update tanggal. Jadi di sini tulisannya Rabu 16 November 2005. Nah, jadi teman-teman harus bisa membuat codingan yang menunjukkan waktu ataupun tanggal terkini. Kemarin saya sudah coba buat, sebentar, cari dulu. Kalau saya itu tampilannya seperti ini. Sebetulnya kreativitas teman-teman aja bentuknya mau seperti apa. Apakah sudah muncul? Oke. Jadi kalau saya buatnya seperti ini. Hi Polynema student untuk caption di formnya, kemudian untuk di formnya saya tuliskan Welcome to PSDKU Polynema di Kota Kediri. Kemudian di sini ada tanggalnya 14 Oktober 2021, yaitu tanggal sekarang 14/10/2021, dan waktunya sekarang jam 9.43 detiknya 15. Kemudian saya kalau di sini saya tambahkan 2 comment button.
Oke, Mbak Medi boleh dadah-dadah dulu. Say hi ke teman-temannya. Sudah hadir? Mbak Medi? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Boleh dinyalakan dulu kameranya? Mana ya, Mbak Medi? Oh, ini sudah. Oke, terima kasih Mbak Medi. Nah, di sini lanjut kembali. Di sini saya ada 2 comment button. Ada comment button finish dan ada comment button close. Nah, kalau yang comment buttonnya finish ini, nanti kalau untuk projectnya saya keluarkan message box yang berisikan give it your best shot. Kemudian di sininya title-nya thank you. Kemudian ada tombol OK. Kalau kita klik yang close, berarti ya sudah keluar gitu ya, tidak ada yang running. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk latihan mandiri 3 ini terserah teman-teman formnya mau bentuknya kayak apa juga bebas. Itu gimana teman-teman aja. Mau misalnya seperti yang saya buat silahkan, mau seperti yang modul buat juga silahkan, tetapi catatannya semakin kompleks proyeknya teman-teman, maka nilainya pun akan semakin besar ya. Begitu catatannya. Itu teman-teman untuk tugas latihan mandiri 3-nya. Jadi yang penting itu ada tanggal dan waktu terkini gitu. Jadi nanti ketika saya open project-nya teman-teman itu update tanggal dan waktu ketika saya buka si project-nya. Nah, seperti biasa, project untuk latihan mandiri 3 ini saya rasa bisa dikerjakan oleh individu. Jadi teman-teman sendiri-sendiri mengerjakannya, kemudian dikirimkan ke email saya, normalitadaya23@gmail.com. Kemudian subjeknya jangan lupa, subjeknya kelas dulu, kelas _nama _latihan mandiri 3. Terus untuk penyimpanan filenya juga sama, untuk penamaan filenya kelas _nama _latihan mandiri 3. Nah, file yang dikirimkan di emailnya itu file FRM dan file VBP. Jadi ada 2 file saja yang dikirimkan ke email saya. Nah, untuk deadline-nya, kira-kira kalau kata teman-teman 3 hari atau 5 hari deadline-nya? Maunya? 5 hari. Oke. Oke, boleh. Deadline-nya berarti 5 hari. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti Selasa 2359 maksimal kirimkan ke email saya. Oke, untuk tugasnya gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas berarti sudah saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Silahkan untuk praktik-praktik modul yang sudah saya berikan, kemudian untuk mencari info tambahan, boleh explore di Google ataupun explore di YouTube. Itu banyak sekali mereka membuat project, jadi bukan hal yang sulit untuk mencari knowledge tambahan tentang Visual Basic ini. Mudah-mudahan teman-teman interest di Visual Basic 6.0 ini. Kalau sebetulnya tujuan akhir saya teman-teman mempelajari Visual Basic ini pengen teman-teman akhirnya menciptakan suatu project. Jadi nanti di UAS teman-teman bisa membuat suatu project yang mana projectnya itu yang mau bentuknya kayak gimana itu saya belum terbayang sih. Cuman intinya suatu project yang nanti ada hasilnya gitu, outputnya selama teman-teman belajar di pemrograman database ini. Jadi untuk UTS kan praktek, dan saya melihat teman-teman bagaimana mengcoding dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk UAS sepertinya akan berupa project seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman yang tadi lagi vaksin, mudah-mudahan sehat selalu, tidak ada efek apa-apa. Teman-teman yang belum vaksin, silahkan untuk lekas vaksin, karena sudah ada kabarnya
ada pertemuan tatap muka katanya ya setelah UTS, jadi mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Kemudian yang belum bisa mencoba praktik hari ini, silahkan untuk dicoba secara mandiri. Jangan lupa tugasnya teman-teman dikirimkan maksimal hari Selasa 2359. Kita bertemu lagi di minggu depan. Saya tutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.